Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Dimanapun saja kita berada sore hari ini, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong hidup kita. Biarlah sore hari ini kita akan memberikan pujian kita yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapan hanya Tuhan sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Haleluya Yesus. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harapannya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia katakan Tuhan pasti sanggup. Amin. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Katakan percayalah, percayalah, Dia tak tinggal. Oh, percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Syukur bagi nama-Mu ya Tuhan, kami tunjukkan kehadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami serahkan ya Tuhan ibadah saat ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Tuhan memberkati segenap umat-Mu Tuhan yang saat ini sedang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang akan melayani sebentar di dalam ibadah pujian pada saat ini ya Tuhan. Oh, urapi kehidupan mereka dengan kuat kuasa daripada Roh-Mu, sehingga setiap pujian-pujian yang kami akan naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan dapat menyukakan, menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Oh, dan biarlah kami dapat bersuka cita beria-ria, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan jalannya ibadah kami ya Tuhan, mulai permulaan, pertengahan sampai selesainya, hanya di dalam tuntunan kuat kuasa daripada Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore buat kita semua. Kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Haleluya. Sungguh alangkah indahnya bila kita hidup di dalam Tuhan. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat. Amin, haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihak. Oh Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Sungguh alangkah indahnya bila kita hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihak. Oh Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagi kau yang terhebat, kau yang terbesar, kau yang terbesar, kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Haleluya. Beri sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Dia adalah gunung batu kita. Kita mau percaya kepada Dia. Haleluya. Amin. Amin. Oh, kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan sore hari ini. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, Dia gunung batu kita. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hati
cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Kau selalu bersyukur Tuhan. Kau selalu amin. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu kami bersyukur Tuhan. Cuma selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pernah. Kasih setiamu Tuhan, setiamu tak pernah. Kasih setiamu Tuhan, setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kehidupan kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan setiap hati dan pikiran kita. Setiap hidup kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Amin. Dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Bahkan Engkau berkata jangan takut. Kau berkata jangan. Kau yang berikan kemenangan Tuhan. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun kami berjalan melewati lembah yang gelap, sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, amin, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Kau hadir di sisi kami Tuhan. Kau hadir di sisiku. Amin. Kau berkata jangan takut.
Yesus, Kau Allahku yang katakan Kaulah Tuhan yang berjanji, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Amin. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan meninggikan nama-Mu lewat ibadah yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah kami semua boleh diberkati Tuhan, kami boleh, oh Tuhan, menerima kekuatan yang baru yang daripada-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang akan memakai, mengurapi hamba-Mu, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua yang mendengar Tuhan, kami boleh diberkati Tuhan. Kami boleh, oh Tuhan, menerima kekuatan Tuhan lewat firman-Mu Tuhan. Kami boleh, oh Tuhan, senantiasa tetap bertahan di dalam iman kami kepadamu. Bahkan kami boleh semakin dikuatkan kami Tuhan di dalam iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jumat ada doa rantai dan puasa pukul 6 pagi hingga 5 sore di Geraha Bless Immanuel Families. Hari Minggu ada ibadah raya 1 di Geraha Bless Immanuel Families. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul setengah 8 pagi. Ibadah sekolah minggu dan tunas remaja diadakan di Zoom meeting. Ibadah ini ditayangkan secara live streaming di YouTube channel Immanuel Families pukul 10 pagi. Haleluya. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat Tuhan yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengar sebagian dari firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain Ibu Ngatemi tanggal 20 Juni, Ibu Marlina tanggal 29 Juni, Ibu Yunita Sari tanggal 29 Juni, Saudara Robi Darmawan tanggal 29 Juni, Saudari Reine Yulieta tanggal 1 Juli, Bapak Sila Susanto Subagio tanggal 2 Juli. Doa saya kiranya Tuhan Yesus berkati kepada keenam kekasihku dengan kesehatan serta kesuksesan serta panjang umur. Sebuah ayat yang saya ingin hadiahkan untuk kalian berulang tahun, saya mengutip dari kitab Mazmur pasal 63 ayat 4 dan 5. Demikian kata firman Allah, kasih-Mu lebih berharga dari hidup. Sebab itu aku memuji Engkau seumur hidupku. Aku bersyukur kepadamu, ku angkat tanganku kepadamu sambil berdoa. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati
seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya akan berbicara tentang jangan takut, percayalah. Kita akan perhatikan di dalam Kejadian pasalnya yang ke-15, ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-6. Di sini firman Tuhan berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Ayatnya yang ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau kita memperhatikan terlebih dahulu di dalam ayat yang pertama, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan ayat yang kita sudah baca ini, ada dua hal penting di sini. Mengapa Tuhan berfirman kepada Abraham supaya jangan takut? Yang pertama, karena Tuhan menjadi perisai bagi Abraham. Dan yang kedua, karena upah Abraham sangat besar. Kita perhatikan yang pertama. Tuhan berfirman, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Kalau kita berbicara tentang perisai, perisai adalah alat perang yang dipakai untuk melindungi dari bahaya. Dari pedang, panah, dan tombak. Kalau di sini Tuhan berfirman, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Berarti Tuhan melindungi Abraham dari bahaya. Salah satu contoh, ketika Abraham mengalami kelaparan di tanah Kanaan, Abraham pergi mengungsi ke Mesir. Dan sampai di Mesir, Abraham menjadi takut. Dan apa yang dia takutkan itulah yang terjadi. Yaitu saat itu Sarah istrinya diambil oleh Firaun Raja Mesir menjadi istrinya. Tetapi karena Tuhan yang menjadi perisai bagi Abraham, Tuhan melindungi Abraham dari bahaya, maka Tuhan mendatangkan tulah kepada Firaun dan kepada isi istananya. Sehingga saat itu Raja Firaun mengembalikan Sarah kepada Abraham. Bahkan satu ketika Lot, keponakan Abraham, ditawan, maka bangkitlah Abraham dengan 318 orang yang ada di rumahnya, pergi menghadap atau menyerang 4 kerajaan yang dipimpin oleh Kedorlaomer yang telah menawan Lot. Secara akal pikiran manusia, tidak mungkin Abraham sanggup menghadapi 4 kerajaan ini yang bersekutu menjadi satu yang dipimpin oleh Kedorlaomer. Kenapa? Karena 4 kerajaan ini mereka telah mengalahkan 5 kerajaan yang bersekutu yang ada di daerah Sodom dan Gomora dan sekitarnya. Secara akal pikiran manusia tidak mungkin Abraham bisa menghadapi. Tetapi di sini kita perhatikan, karena Tuhan menjadi perisai bagi Abraham, maka Tuhan melindungi Abraham dari bahaya. Sehingga 4 kerajaan ini yang dihadapi oleh Abraham, mereka tidak sanggup bertahan menghadapi Abraham. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi Abraham, dan Abraham dapat menyelamatkan Lot dan keluarganya. Di sini kita dapat melihat janji Tuhan kepada Abraham. Tuhan berfirman, jangan takut, sebab akulah perisaimu. Artinya Tuhan melindungi Abraham dari bahaya. Saudara, kalau Tuhan menjadi perisai bagi Abraham, Tuhan melindungi Abraham dari bahaya, demikian juga Tuhan akan menjadi perisai bagi kita.
Tuhan akan melindungi kita dari bahaya. Mungkin kita tidak menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh Abraham, tetapi pertolongan yang sama Tuhan juga pasti akan kerjakan dalam hidup kita, di mana Tuhan menjadi perisai kita. Tuhan melindungi kita dari setiap bahaya. Jadi apapun bahaya yang ada di sekitar kita, jangan kita takut, karena Tuhan adalah perisai kita. Dan yang kedua, Tuhan berfirman kepada Abraham, jangan takut, karena upah Abraham ini sangat besar. Saudara, ketika Tuhan berkata upahmu sangat besar, Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau tidak memberikan aku seorang anak, nanti hambaku yang menjadi ahli waris. Tetapi Tuhan berfirman kepada Abraham, tidak, bukan hambamu yang akan menjadi ahli waris, tetapi anakmu dan keturunanmu. Kemudian Tuhan membawa Abraham keluar dan menunjukkan bintang-bintang di langit. Tuhan berkata, coba kau hitung bintang-bintang yang ada di langit, kalau kau dapat menghitungnya. Kemudian percayalah Abraham kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Abraham percaya kepada janji Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, tentunya firman Tuhan ini menjadi pelajaran buat kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan memberikan upah kepada kita, Tuhan sanggup memberkati kehidupan kita, menjamin dan memelihara hidup kita, maka Tuhan juga akan memperhitungkan keyakinan dan kepercayaan kita. Kita perhatikan di dalam Roma pasal 4 ayatnya yang ketiga dan seterusnya. Sebab apakah yang dikatakan Nats kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Perhatikan ayat 23. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia. Saudara, kalau kita percaya seperti Abraham percaya kepada Tuhan, maka kata firman Tuhan, Tuhan juga akan memperhitungkan kepada kita. Dan janji Tuhan, berkat Tuhan pasti akan menjadi nyata dalam hidup kita. Tetapi masalahnya di sini, saudara, banyak anak Tuhan berpikir dan berkata, janji Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu hanya bagi para nabi-nabi atau tokoh-tokoh Alkitab. Tetapi saudara, kita lihat di sini, janji Tuhan itu bukan hanya kepada mereka saja. Kalau kita percaya, maka hal yang sama juga Tuhan perhitungkan kepada kita seperti Tuhan memperhitungkan kepada mereka. Karena itu yang Tuhan tuntut dalam hidup kita, yaitu percaya. Kalau kita percaya, maka janji Tuhan, berkat Tuhan akan dinyatakan. Amin. Karena itu jangan takut. Apapun persoalannya, masalah yang berat menekan hidup kita, jangan takut. Amin. Mengapa kita tidak boleh takut, saudara? Saya akan memberikan 2 alasan. Yang pertama, karena apa yang kita takutkan atau cemaskan, itulah yang akan menimpa kita atau mendatangi kita. Kita perhatikan di dalam Ayub pasalnya yang ketiga, ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Inilah perkataan Ayub. Ayub berkata, apa yang kutakutkan dan kucemaskan, itulah yang menimpa aku dan mendatangi aku. Jadi saudara, Ayub harus kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, bahkan kehilangan kesehatannya. Itu sudah terlebih dahulu ditakutkan dan dicemaskan oleh Ayub. Sebab itu semuanya itu mendatangi Ayub. Saudara, ini menjadi pelajaran buat kita. Jangan kita takut menghadapi persoalan hidup ini, karena jelas apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, itu yang menimpa kita dan mendatangi kita. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, saat kita takut, buanglah rasa takut itu dalam hidup kita.
Supaya apa? Supaya iblis tidak mengambil kesempatan untuk mencobai kita dengan menimpakan apa yang kita takutkan dan cemaskan mendatangi kita. Coba lihat Ayub. Apa yang menimpa Ayub? Ketika Ayub takut, maka kesempatan bagi iblis untuk mencobai Ayub. Dengan apa? Menimpakan kepada Ayub apa yang Ayub takutkan dan cemaskan. Itu mendatangi Ayub, sehingga Ayub harus kehilangan harta benda, anak-anak, dan kesehatannya. Dan ini adalah pekerjaan daripada iblis. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan, dengan jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan takut supaya iblis tidak mengambil kesempatan dari hidup kita. Amin. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh takut? Karena takut itu menular. Kita perhatikan di dalam Ulangan pasal 20 ayatnya yang ke-8. Lagi para pengatur pasukan itu harus berbicara kepada tentara demikian, siapa takut dan lemah hati, ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya hati saudara-saudaranya jangan tawar seperti hatinya. Jelas firman Tuhan di sini mengatakan, Tuhan berfirman saat orang Israel berperang, kalau ada di antara mereka yang takut dan lemah hati, mereka boleh pulang ke rumahnya. Supaya apa? Jangan sampai hati saudara-saudaranya menjadi tawar seperti hatinya. Jadi jelas di sini bahwa takut itu menular. Saya berikan contoh, saudara. Ketika orang Israel 2 tahun kemudian keluar dari tanah Mesir dan mereka berada di Kades Barnea, Tuhan berfirman kepada mereka, sekarang pergilah ke negeri Kanaan, sebab negeri itu telah kuberikan kepadamu. Pergilah, majulah untuk menduduki negeri itu. Tetapi apa kata orang Israel? Lebih baik kita cari tahu dulu seperti apa negeri itu. Jadi mereka mengintai negeri itu. Dan ketika para pengintai ini, saudara, pulang dari pengintaian, saudara, mereka membawa berita yang menakutkan. Mereka berkata bahwa orang yang diam di negeri itu, bangsanya atau orang-orangnya itu jauh lebih besar dari mereka, jauh lebih kuat, lebih banyak, dan tembok-temboknya tinggi sampai ke langit. Saudara, rasa takut ini menular kepada berjuta-juta orang Israel yang ada di padang gurun. Sebab itu Tuhan murka kepada mereka dan Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk ke sana. Karena itu saudara dikasih Tuhan, jangan sampai rasa takut itu menular dalam hidup kita. Sekarang ini kita sedang diperhadapkan dengan bermacam-macam yang membuat banyak orang menjadi takut. Baik kita melihat di media sosial, suasana sekarang diperhadapkan dengan COVID, dan banyak orang menjadi takut. Karena itu kita sebagai anak Tuhan jangan sampai rasa takut itu menular dalam hidup kita. Karena kalau kita takut, tadi kita sudah perhatikan, ketakutan itu akan menimpa kita. Ketakutan itu akan mendatangi kita. Seperti ditimpakan iblis kepada Ayub. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, buanglah rasa takut itu. Karena rasa takut itu menular. Sebab itu sebagai anak Tuhan, bagaimana supaya kita tidak takut menghadapi hidup ini? Yang pertama, kita harus percaya kepada Allah dan kepada firman Allah. Jadi tidak cukup percaya kepada Allah, tetapi kita juga harus percaya kepada firman Allah. Mazmur 56 ayat 4 sampai ayatnya yang kelima. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, ini adalah perkataan Raja Daud. Ketika Daud ditangkap oleh orang Filistin di Gat, saat itu Daud menjadi sangat takut. Dan di dalam ketakutannya itu, Daud menaruh kepercayaan kepada Allah dan kepada firman Allah yang dia puji. Sebab itu Daud berkata, dia tidak takut.
Karena dia menaruh kepercayaan kepada Allah dan kepada firman Allah yang dia puji. Di dalam kitab suci ini banyak janji Tuhan yang mengatakan, jangan takut, jangan takut, jangan takut, karena Tuhan menyertai, menolong dan memegang tangan kita, memberikan kita kemenangan. Dan inilah yang dipercayai oleh Daud. Sebab itu Daud tidak takut, karena dia percaya kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan itu menyertai dia, menolong dia, dan memberikan dia kemenangan. Saat dia menghadapi ketakutan yang amat sangat, karena dia percaya kepada firman Tuhan, dia tidak takut. Demikian juga kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ini menjadi pelajaran buat kehidupan kita, supaya jangan kita takut, tetapi kita harus percaya kepada Allah dan kepada firman Allah. Karena di dalam kitab suci, firman Tuhan banyak kali mengajarkan kepada kita supaya jangan kita takut. Jangan kita takut, Tuhan itu menyertai kita. Kita baca saja di dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang akan membawa kemenangan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Tuhan memegang tangan kita, dan Tuhan memberikan kita kemenangan, pasti kita tidak akan takut. Tapi banyak orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, tetapi pada kenyataannya dia tidak percaya kepada firman Allah. Ketika dia menghadapi masalah persoalan hidup yang berat, dia menjadi takut, bahkan tenggelam dalam ketakutan. Padahal firman Tuhan sudah seringkali mengatakan, jangan takut, jangan takut, Tuhan itu menyertai dan menolong dan memegang tangan kita. Kalau kita takut, berarti kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Karena itu jangan hanya menjadi orang percaya saja, tetapi juga percaya kepada firman Allah yang mengatakan jangan takut, Tuhan menyertai, menolong, dan memegang tangan kita, memberikan kita kemenangan. Amin. Dan yang kedua di sini, bagaimana supaya kita tidak takut? Yaitu kita harus percaya bahwa Allah memberikan roh yang membuat kita tidak menjadi takut, tetapi roh yang membuat kita menjadi kuat. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7 kita baca dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukan roh yang membuat kita menjadi penakut, sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat. Jelas di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita, roh yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak membuat kita menjadi takut atau penakut, tetapi roh yang Tuhan berikan kepada kita adalah roh yang membuat kita menjadi kuat. Saudara, kehidupan kita ini adalah bait Allah, dan roh Allah itu diam di dalam hidup kita. Dan roh yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kata firman Tuhan, tidak membuat kita menjadi takut atau penakut, tetapi roh itu memberikan kita kekuatan sehingga kita menjadi kuat. Dan apapun saudara, masalah persoalan yang kita hadapi, kalau kita kuat, pasti kita tidak akan takut. Sebab itu penting dalam hidup kita memiliki roh Allah dalam hidup kita. Karena roh itu akan memberikan kita kekuatan menghadapi setiap ketakutan dalam hidup ini. Kalau kita kuat, kita tidak akan takut. Kalau roh Allah ada dalam hidup kita, kita kuat dan kita tidak akan pernah takut. Saya berikan contoh, yaitu Daniel. Kita perhatikan Daniel. Ketika Daniel dicampakkan ke dalam
gua singa, Daniel itu dia tidak takut. Kenapa Daniel tidak takut? Karena ada roh Allah yang diam di dalam hidupnya. Kalau kita perhatikan di dalam Daniel pasal 5 ayat 11 dan ayat 14, di sini orang Kasdi mengatakan bahwa Daniel ini penuh dengan roh para dewa. Kenapa mereka mengatakan bahwa Daniel penuh dengan roh para dewa? Karena mereka hanya percaya kepada dewa. Tetapi pada kenyataannya Daniel ini percaya kepada Allah. Jadi yang ada di dalam dirinya itu adalah roh Allah. Sebab itu di dalam pasal yang ke-6, Daniel 6 ayat 2-29, ketika Daniel dicampakkan ke dalam gua singa, dalam hal ibadahnya kepada Tuhan, Daniel tidak takut. Kenapa? Karena ada roh Allah di dalam hidupnya yang memberikan dia kekuatan. Dan roh itu yang menolong dia sehingga itu tidak mengapa-apakan dia. Karena itu saudari kasih dalam Tuhan, ini menjadi pelajaran dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau roh Allah ada dalam hidup kita, maka roh itu akan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti roh Tuhan memberikan kekuatan kepada Daniel, sehingga Daniel tidak takut. Jadi kalau roh Tuhan ada dalam hidup kita, kita juga pasti tidak akan takut menghadapi persoalan hidup ini. Amin. Demikian juga contoh yang kedua, jika roh Allah ada dalam hidup kita, kita tidak akan menjadi takut. Contoh jemaat mula-mula kita akan perhatikan di dalam Kisah pasal 4 ayat 29 dan 31. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kita perhatikan jemaat mula-mula di sini. Saat mereka mengiring Tuhan, saat mereka melayani Tuhan, mereka menghadapi satu ancaman daripada penguasa, para pembesar, dari orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi ketika mereka berdoa kepada Tuhan dan roh Tuhan memenuhi hidup mereka, kata firman Tuhan, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mereka tidak takut lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus memenuhi hidup mereka. Bahkan kita lihat kisah rasul-rasul. Sebelum mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, waktu mereka mengikut Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus disalib, semua mereka lari ketakutan. Dan ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Tuhan, maka saudara mereka tidak takut. Mereka dengan berani memberitakan firman Tuhan. Jadi penting dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan, kalau Roh Kudus, Roh Allah memenuhi hidup kita, kita tidak akan takut menghadapi persoalan hidup ini. Seberat apapun persoalannya, kita tidak akan takut karena ada Roh Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Saya percaya firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan bagaimana kita tidak takut menghadapi kenyataan hidup ini. Dan mari kita angkat satu pujian yang mengatakan, ku tidak takut sebab kau besertaku.
Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat firman-Mu yang sudah diberitakan dalam ibadah pada minggu sore hari ini Tuhan.
Terima kasih buat firman-Mu yang boleh membangkitkan iman dan pengharapan kami. Supaya kami tidak menjadi takut Tuhan. Kami mau tetap percaya kepada Engkau dan firman-Mu Tuhan. Karena Engkau memberikan kami bukan roh ketakutan Tuhan. Tapi Engkau memberikan kami roh keberanian Tuhan. Terima kasih. Kau menganugerahkan kami roh kekuatan Tuhan. Untuk menghadapi apapun kenyataan hidup ini. Yang Kau izinkan boleh kami alami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkaryalah terus Roh Kudus. Kerjakan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam setiap loh hati kami. Membuat kami seluruh jemaat-Mu boleh semakin bertumbuh Tuhan. Ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dan di dalam pengenalan yang semakin benar. Secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan semua imam-imam Tuhan yang sudah ikut melayani pekerjaan-Mu dalam ibadah minggu sore hari ini Tuhan. Pakai terus kehidupan kami Tuhan. Tetap boleh semangat dan giat melayani Engkau Tuhan. Dan terus bertumbuh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati Tuhan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya tangan Tuhan berlaku dengan baik. Engkau yang akan terus menyertai dan membuat berhasil semuanya Tuhan. Agar umat-Mu boleh mensyukuri dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat kepintaran dengan semangat belajar yang tinggi Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna Tuhan. Kau menjamin studi anak-anak-Mu juga boleh berhasil. Agar mereka boleh meraih masa depan yang cemerlang Tuhan. Sebagaimana Engkau janji dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Memberkati Tuhan. Juga buat Tuhan pemerintahan bangsa negara kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden. Dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Cengkramlah hati para pemimpin bangsa kami. Dengan roh takut akan Engkau Tuhan. Agar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini Tuhan. Dengan hati yang penuh hikmat dan bijaksana Tuhan. Sehingga boleh membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati aparat TNI Polri yang ada Tuhan. Berkati tim medis juga Tuhan. Baik para dokter relawan Tuhan. Para perawat yang ada. Yang secara khusus menangani pasien-pasien yang terpapar COVID Tuhan. Kau memberikan kesehatan buat mereka semuanya Tuhan. Kekuatan dan semangat Tuhan. Untuk mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami hamba-Mu Tuhan. Yang Kau jamah juga anak-anak-Mu yang lemah. Kuatkan kembali iman dan pengharapan mereka Tuhan. Yang susah datanglah Roh Kudus hiburkan setiap hati kami Tuhan. Agar seluruh jemaat-Mu kami tetap boleh bersuka cita di dalam Engkau senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah akan nama Tuhan. Kekal buat selama-lamanya. Berkati juga buat pemerintahan kami yang ada di Kota Malang Tuhan. Mulai dari Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota dengan seluruh jajaran yang ada Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Dalam menjalankan roda pemerintahan bagi kesejahteraan masyarakat di Kota Malang ini Tuhan. Sehingga membuat kami umat-Mu dapat bebas beribadah Tuhan. Dengan memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kekasih-kekasihku. Terimalah kiranya anugerah limpah berkat. Dari Bapa di dalam sorga. Kasih sayang serta damai sejahtera. Daripada Yesus Kristus. Bahkan persekutuan dalam pekerjaan Roh Kudus. Ada tinggal menyertai kita sekalian. Mulai dari saat minggu sore hari ini. Sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan. Di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin.